Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya ingin menceritakan mengenai kisah menarik, yaitu kisah seorang penggali kubur di zaman Rasulullah SAW. Kisah ini sangat menarik, terlebih bagi kita atau saya yang saat tanpa sengaja atau khilaf melakukan dosa besar dan berpikiran untuk tidak mau bertobat karena merasa dosa yang dilakukan sangatlah besar. Jadi langsung aja ke ceritanya. Kisah ini dari Al-Faqih menuturkan dari ayahnya, dari Abul Hasan Al-Faro, dari Abu Bakar Al-Jurjani, dari Muhammad bin Ishaq, dari seseorang, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Ia berkata, Umar bin Al-Khattab masuk ke rumah Rasulullah SAW sambil menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, apakah yang menyebabkan kamu menangis?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di pintu ada seseorang pemuda yang membakar hatiku sambil menangis." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, suruhlah dia masuk ke sini." Pemuda itu masuk sambil menangis. Rasulullah pun lantas bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, apakah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu?" Ia menjawab tidak. Beliau bertanya, "Apakah kamu membunuh seseorang tanpa hak?" Ia menjawab tidak. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu meskipun dosa itu seperti 7 langit, 7 bumi, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi." Ia berkata, "Dosaku lebih besar daripada 7 langit, 7 bumi, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi." Rasulullah pun bertanya, "Lebih besar mana dosamu dengan kursi Allah?" Ia menjawab, "Dosa saya lebih besar." Beliau bertanya, "Lebih besar mana dosamu dengan Arash?" Ia menjawab, "Dosa saya lebih besar." Beliau bertanya, "Lebih besar mana dosamu dengan ampunan Allah?" Ia menjawab, "Ampunan lebih besar dan lebih agung." Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar kecuali Allah yang Maha Besar." Beliau bersabda lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang dosamu itu." Ia berkata, "Sesungguhnya saya malu kepadamu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Beritahukanlah kepadaku tentang dosamu itu." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang penggali kubur, di mana pekerjaan itu telah aku tekuni selama 7 tahun. Hingga ada seorang gadis dari golongan Ansor yang meninggal dunia. Lalu saya galikan kuburannya dan saya keluarkan dari kain kafannya. Tidak lama kemudian setan menggoda hatiku, lalu saya menyetubuhinya. Tidak lama kemudian gadis itu bangkit dan berkata, 'Wahai anak muda, celakalah kamu. Apakah kamu tidak merasa malu kepada Tuhan hari pembalasan yang akan menggelar kursinya untuk pengadilan dan mengambilkan pahala dari orang yang menganiaya untuk orang yang dianiaya? Kamu tinggalkan aku dalam keadaan telanjang di barisan orang-orang mati, dan kamu biarkan aku dalam keadaan junub di hadapan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.'" Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang fasik, tempatmu memang sepantasnya di neraka. Pergilah dari sini." Pemuda itu pun keluar dan bertobat kepada Allah Ta'ala selama 40 malam. Setelah menyempurnakan 40 malam, ia mengadahkan kepala ke atas seraya berdoa, "Wahai Tuhan Muhammad, Adam, dan Hawa, jika engkau menerima tobatku, maka beritahulah Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Dan jika tobatku tidak diterima, maka turunkanlah api dari langit, lantas bakarlah aku dengan api itu."
dan selamatkanlah aku dari siksaan akhirat. Maka Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Kesejahteraan buatmu wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu." Nabi SAW lantas bersabda, "Dia adalah zat yang maha sejahtera. Darinya kesejahteraan dan kepadanya kesejahteraan itu kembali." Jibril berkata, "Engkaukah yang menciptakan aku dan mereka? Engkaukah yang memberi rezeki kepada mereka?" Beliau bersabda, "Bukan. Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadaku." Jibril berkata, "Engkaukah yang menerima tobat mereka?" Beliau bersabda, "Bukan. Allah yang menerima tobatku dan tobat mereka." Jibril berkata, "Terimalah tobat hambaku karena sesungguhnya aku telah menerima tobatnya." Nabi SAW lantas memanggil pemuda tadi dan menyampaikan berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima tobatnya. Al-Faqih berkata, orang yang berakal sehat hendaknya bisa mengambil pelajaran dari hadis tersebut dan senantiasa bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya, sebagaimana kasus pemuda di atas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa tobatnya itu benar-benar, maka Dia berkenan untuk mengampuninya. Berikut kisah mengenai seorang penggali kubur. Dia melakukan dosa besar, kemudian dia bertobat, dan alhamdulillah tobatnya diterima. Yang mana dari kisah tersebut dapat menjadi contoh untuk orang-orang setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.